Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih, saya doakan semuanya yang hadir di masjid hari ini sehat panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, tur yo sehat ekonomi. Alhamdulillah, sehat ekonomi itu enggak punya hutang. Kalau punya hutang yang penting isoknya nyaur, nek wis lunas utang maneh. Alhamdulillah, sing guyu berarti utangnya akeh, termasuk kula. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada 7 mahasiswa dari Eropa. 7 mahasiswa ini agamanya Kristen Protestan. Di Eropa itu Kristen dibagi 2. Eropa ada yang Kristen Protestan, mulai Inggris, Jerman dan sebagainya. Kemudian Kristen Katolik itu Roma. Nah ini kebetulan mahasiswa dari Eropa ini ada yang dari Inggris, Jerman, rata-rata Kristen Protestan. Ketika liburan melancong ke Timur Tengah naik kapal, di tengah-tengah kapal dia dikejutkan 7 mahasiswa ini, yaitu mayat yang terampung, jenazah panjangnya hampir 7 meter, Masya Allah. Hitung meter ini sampai pundi Pak? Sampai ngoten nggih? Dukur ya. Nah, alhamdulillah. Debat 7 mahasiswa ini. Siapa jenazah ini? Siapa mayat ini? Diangkat ndak persis seperti orang Eropa, diangkat maneh dilihat ndak persis orang Asia, tibakno persis wong wiyung. Ya Allah, akhirnya debat, terus kemudian diangkat, dibawa sampai ke tepi, diteliti. 7 mahasiswa ini akhirnya kerja sama-sama pemerintah Mesir waktu itu untuk memanggil 3 pakar. 1 pakar kelautan, 2 pakar arkeolog, dan 3 pakar agama. Pakar-pakar arkeolog dan kelautan yakin ketika jenazah ini diambil ada butiran-butiran garam yang menempel di telinganya, di perutnya, terus kemudian di lidahnya, bahkan di lubang bawah, belakang, depan. Setelah diteliti dalam riset, ini jelas jenazah ini adalah Raja Ramses. Raja Ramses yaitu raja yang berkuasa di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Sinten Pak? Sinten? Fir'aun. Masya Allah. Pakar arkeolog dan pakar kelautan yakin ini Raja Ramses, ini Fir'aun, musuhnya Nabi Musa. Cuma adakah kitab-kitab suci agama langit Yahudi, Nasrani dan Islam yang menerangkan ini adalah Ramses? Dipanggillah pakar-pakar agama Yahudi, ulama-ulama Yahudi, waktu itu membawa kitab suci Taurat. Dibuka kitab suci Taurat, tidak menemukan bahwa ini adalah Raja Ramses. Gagal agama Yahudi. Baru didatangkan tokoh-tokoh agama Nasrani, pendeta-pendeta Kristen waktu itu membawa kitab Bible yang terdiri ada The New Testament and the Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dibuka, tidak menemukan bahwa ini adalah Fir'aun. Memang ada di dalam Bible Fir'aun mengejar Nabi Musa, tapi berita tenggelamnya tidak ada. Baru ketika ulama-ulama Muslim, Masya Allah, di antara ulama Muslim ini ada yang hafal Quran, kemudian
Dia berkata, wahai mahasiswa, jenazah yang Anda bawa ini itu ada di kitab suciku, yaitu surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 92. Surat apa Pak? Surat Yunus ayat berapa? 92. Nanti dicek. Allah berfirman, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kuselamatkan jasadmu Fir'aun yang masih utuh. Tetapi banyak manusia lengah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Banyak manusia lengah tentang kejadian-kejadian ini. Masya Allah. Fir'aun Pak meninggal di zamannya Nabi Musa. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad 700 tahun. Nabi Muhammad dengan kita, subhanallah, 1500 tahun lebih. Loh, jasadnya loh masih utuh. Ini tidak masuk akal kalau bukan kekuasaan Allah. Mayat yang terdampar 1 minggu rusak, Pak. Bapak kemarin lihat di Jambangan ono kapal itu yang kelep nih lho nggih, kapal tambang itu loh Pak. Ada 2 jenazah yang tenggelam, tidak ditemukan seminggu Pak. Baru ditemukan di bawah jalan tol Gunung Sari situ. Ketika diangkat sudah rusak loh. Fir'aun yang meninggal di zamannya Nabi Musa, beritanya di zamannya Nabi Muhammad, ditemukan akhir-akhir ini masih utuh. Ya Allah, ini keajaiban luar biasa. Pada tahun 1903 oleh William Smith dan tahun 1975 ngapunten, Profesor Maurice Buck dari Prancis yang beragama Katolik minta izin kepada pemerintah Mesir untuk membedah di jenazah niku panjangnya 7 meter niku. Ya Allah, memang 7 meter Pak. Pengalaman 2014 saya mengantar adik saya kuliah di Kairo, waktu itu di bandara, cuma saya pesen tolong nanti kalau sampai di Mesir 2007 ya sampai 2015, tolong sampai jenengan sampai di Mesir ziarah lah nang Fir'aun. Alhamdulillah sampai di bandara, sampai di Kairo, kemudian beliau langsung menemui dubes duta besar Mesir waktu itu Prof. Quraish Shihab, dan diizinkan bahkan berangkat sama beliau ke museum Paramid, tempat jenazahnya Fir'aun. Kemudian saya suruh moto dan difoto. Ya saya lihat di laptop saya itu hampir 7 meter Pak. Masya Allah. Jadi orang dulu itu tinggi-tinggi Pak. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Tingginya hampir 8 meter. Nek wong dukure ukur sampai menten Pak. Masya Allah. Saya enggak bayangkan ketika ajarannya sunat di zaman Nabi Ibrahim. Nek wonge dukur sampai 7 meter, nek sunat nganggo apa Pak niku wangi? Hah? Nganggo napa Pak? Pecok. Ya Allah ya Karim. Akhirnya Maurice Buck ini diizinkan permintaan musik. Tahun 1975. Saya lahir 72. 72, 73, 74, 75. Fir'aun itu dibedah. Diizinkan. Ketika dibedah ini dari ujung leher sampai ke perutnya ini dibuka, ternyata jantungnya masih utuh, livernya masih utuh, ginjalnya masih utuh. Profesor Maurice Buck yang Katolik ini nangis. Ini ndak semua, ndak sebaik ini menungso ini. Ini ada kekuatan lain yang sampai mengawetkan. Terus akhirnya didiskusikan itu adalah Fir'aun, dibuka kitab sucinya, tidak menemukan. Baru ketika wartawan datang, 7 wartawan datang, tolong Pak wartawan foto ini.
terus kemudian akhirnya disebarkan ke dunia. Benarkah ini Fir'aun? Iya, itu Fir'aun. Tapi tidak ada di dalam kitab suciku. Salah satu wartawan yang muslim itu ada di kitab suciku, yaitu surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 92. Dibawakan Quran terjemah, dibuka. Profesor Mosbuk terkejut sampai memandang satu ayat ini hampir 1 jam. Ditutup, dibuka lagi sampai merenung, ndak bisa tidur selama 1 bulan. Ya Allah, Profesor Mosbuk moco Al-Quran saayat gak iso turu. Kulo panjenengan sedino moco 5 juz mari subuh ngantuk. Ya Allah, ini Mosbuk ini 1 ayat gak iso turu. Akhirnya tepat akhir bulan dia tutup Al-Quran itu, dia panggil wartawan, tolong beritakan hari ini, detik ini saya kagum terhadap jenazah yang saya bedah ini sesuai dengan Al-Quran. Hari ini saya tinggalkan kitab suciku Bible dan menuju kepada Al-Quran. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Ayat ini Pak dalam sejarah sudah mengislamkan 10 pendeta dan ilmuwan barat, bahkan lebih. 1. Fir'aun. Fir itu namanya nama samaran. Fir itu artinya lari. Aun pertolongan, lari dari pertolongan Allah. 2. Permintaan Fir'aun dituruti oleh Allah. 1. Minta umur yang panjang 500 tahun. 2. Tidak pernah sakit selama 500 tahun. 3. Dia minta paling sakti seluruh dunia dan dituruti oleh Allah. Loh ngeten. 3. Dia tidak mau masuk surga dan tidak takut masuk neraka. Loh ngeten. Makanya wong nek zaman saiki wedi gak dosa, dosa gak wedi, iku termasuk kategori Fir'aun. Understand? Apa watak Fir'aun? 1. Suka membunuh. Masya Allah Pak, bayi-bayi dibunuh. Awal Ramadan kemarin saya lihat di medsos itu ada janda cantik Pak mati dibunuh oleh berondong. Ya Allah, sampai dimutilasi 65 potong Pak. Masya Allah, awal Ramadan kemarin. Ipa enggak ada dosa nih. Jenazah dipateni terus dimutilasi sampai 65. Kepalanya di Jogja, tangannya di Solo, badannya di Magelang. Loh dibuat gitu. Terus hari ketiga, Masya Allah, Masya Allah, kepala desa di Blitar menemukan bayi di Tulungagung. Selidik demi selidik, ternyata bayi itu yang meninggal, yang bunuh, iya dia sendiri. Ya Allah, Masya Allah, sudah itu Pak. Orang sekarang enggak takut berbuat dosa. Kementerian Keuangan bocor 350 triliun. Jenengan semerap duit 300 triliun Pak? Hah? Enggak semerap. Profesor Mosbuk itu Profesor Mahfud MD mengkalkulasi 350 triliun itu kalau dibagi seluruh penduduk Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua, termasuk perumahan Pratama Wiyung ini, per kakak oleh 20 juta Pak. Masya Allah, nganggur dok selama 10 tahun. Jenengan purun duit 20 juta nganggur Pak. Kira-kira dapat duit itu kayak tambah nopo Pak. Ya Allah, itu dicuri Pak. Dan itulah subhanallah watuk perilaku Fir'aun sampai sekarang masih ada, walaupun itu sudah diawetkan jenazahnya. Bahkan ngapunten Pak, untuk menghadapi Fir'aun yang sakti ini, Allah mengutus Nabi Musa.
Mungkin panjenengan sering dengar mukjizat Nabi Musa yang paling agung apa? 1, tongkatnya bisa jadi ular. 2, nopo? Bisa membelah laut. Terus apa lagi? Itu yang terkenal. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad ataina Musa ayatin bayinat. Aku berikan Musa untuk menghadapi Fir'aun itu 9 mukjizat, Pak. Loh, ngeten nih. Tidak cukup dengan tongkat jadi ular. 9 mukjizat. 9 mukjizat ini apa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Nanti saya terangkan lagi kalau habis hari raya diundang lagi. Nggih. Matur suwun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.